Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Hasana dengan NIM 22643 akan mempersembahkan tugas video dari mata kuliah Hadis Tarbawi dosen Ibu Naila Rahmah STHI MAG dengan tema rekonstruksi nilai adab peserta didik dalam Hadis Tarbawi bagi pendidikan modern. wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'amalina haqqan. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenal hak para ulama. Dalam konteks terbagi, hadis di atas menjelaskan 3 nilai aspek. Yang pertama yaitu ar-rahmah atau nilai kasih sayang. Peserta didik harus memiliki empati, rasa kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap guru, terhadap teman, bahkan terhadap lingkungan. Rasulullah SAW adalah contohnya dari pribadi yang memiliki rasa kasih sayang. Ia memperlakukan anak-anak dengan lembut, menghargai para sahabat, dan bahkan Rasulullah itu menunjukkan rasa rahmatnya, rasa kasih sayangnya itu terhadap hewan, bahkan musuhnya. Berarti menghormati ilmu yang mereka bela. Bila menghargai terhadap ilmu berarti menempatkan ilmu dan orang yang membawanya seperti guru dan ulama pada posisi yang dari ketiga nilai kandungan hadis tersebut, saya akan memaparkan mengenai at-tauqir atau penghormatan, yaitu adab. Yang pertama yaitu adab sebagai fondasi ilmu. Peserta didik yang berhutang dan adab akan kehilangan keberagaman ilmunya. Lalu yang kedua yaitu menghormati guru dan sesama peserta didik. Guru harus dihormati sebagaimana seorang murid menghormati orang yang tua, sebab guru adalah perantara sampainya ilmu. Yang ketiga yaitu menunjukkan empati dan rasa sopan santun dalam belajar atau rahmah. Rahmah berarti kasih sayang. Rahmah tidak hanya berarti lemah lembut saja, tetapi juga mengandung nilai empati, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga etika dalam belajar. Dan yang keempat yaitu meneladani akhlak Nabi sebagai pendidik. Rasulullah SAW dikenal sebagai guru yang penuh kasih sayang dan tidak keras menghadapi muridnya. Dalam konteks pendidikan masa kini, hadis ini dapat direfleksikan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, keteladanan guru. Guru menjadi figur utama dalam menanamkan nilai adab melalui perilaku, bukan hanya melalui nasihat saja. Nah, ini ada sebuah hadis tentang keteladanan. Qala Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri. Barang siapa menunjukkan atau menjadi teladan dalam kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis ini menegaskan bahwa seseorang yang menjadi contoh dalam kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang menirunya. Yang kedua yaitu pembiasaan sikap hormat. Peserta didik diajarkan untuk beretika dalam berbicara, berpakaian, dan berperilaku terhadap guru dan teman. Pembiasaan sikap hormat merupakan bagian penting dalam pendidikan modern yang berfokus pada pembentukan karakter peserta didik. Sikap hormat tidak hanya ditunjukkan kepada guru, tetapi juga kepada teman sebaya, orang tua, dan seluruh
Di era sekarang, ketika budaya digital membuat banyak orang terbiasa berbicara tanpa etika di media sosial atau dalam percakapan sehari-hari, menumbuhkan kembali kebiasaan menghormati menjadi hal yang sangat penting. Nah, pembiasaan sikap hormat dapat dilakukan mulai hal sederhana seperti menyapa guru dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan, serta menjaga sopan santun dalam berpakaian dan berperilaku. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, peserta didik akan terbentuk menjadi pribadi yang santun dan menghargai orang lain. Yang ketiga, yaitu pendidikan karakter terintegrasi. Kurikulum modern harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap mata pelajaran. Dalam pendidikan modern, konsep ini menjadi sangat penting karena peserta didik tidak hanya dituntut untuk pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter tidak cukup hanya dengan ceramah atau teori, tetapi harus hadir dalam perilaku guru, cara belajar di kelas, dan budaya sekolah sehari-hari. Dan yang keempat yaitu budaya pesantren. Budaya pesantren merupakan salah satu contoh nyata sistem pendidikan yang menanamkan nilai akhlak dan karakter secara mendalam. Di pesantren, pendidikan tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga pada pembentukan kepribadian, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Contohnya apa? Yaitu berada di pondok pesantren Darussalam yang penerapan nilai-nilai akhlak melalui sistem keteladanan, pembiasaan, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial di antara santri. Dengan demikian, rekonstruksi nilai adab peserta didik melalui hadis tarbawi bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Melalui penguatan adab, keteladanan guru, dan pembiasaan perilaku positif, pendidikan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.